Perang melawan Hamas, 3 jenderal penting Israel dikabarkan tewas. Kabar yang menyebutkan 3 jenderal Israel tewas dalam perang melawan sayap militer Hamas Brigade Is-Adin Al-Qassam di Gaza ramai tersiar di media sosial. Ketiga perwira penting dan tinggi Zionis yang dikabarkan tewas itu adalah Kamil Barram dari Safety Unit, Yehvam Atos dari Invisible Terrain Battalion, dan Avihai Ozer dari Logistic Assistant Unit. Salah satu akun media sosial X yang mengkonfirmasikan kabar kematian ketiga jenderal Zionis itu adalah @avalonza, sebuah akun terverifikasi yang rutin menyiarkan perkembangan perang Israel dan Hamas. Pasukan pertahanan Israel tidak mengkonfirmasi kabar tersebut. Militer Zionis tersebut juga belum memperbarui data kematian para tentaranya dalam perang darah di Gaza. Informasi terakhir dari IDF menyebutkan lebih dari 60 tentara mereka tewas sejak perang darah dimulai. Namun, baru-baru ini terbongkar jika Israel menyembunyikan data yang sebenarnya karena takut dan gengsi telah menggembar-gemborkan kekuatan dan kehebatan tentaranya, namun pada faktanya sangat nihil. Sebelumnya, IDF pada hari Selasa mengklaim bahwa tentara mereka telah sepenuhnya mengepung daerah Jabalia di Gaza Utara sebagai persiapan menghadapi pertempuran sengit dengan kelompok perlawanan Palestina. Wilayah Jabalia meliput kamp pengungsi Jabalia dan juga kota Jabalia, wilayah terdapat di Gaza. IDF seperti dikutip Anadolu mengatakan pasukannya telah mengebom daerah Jabalia dalam beberapa hari terakhir untuk mempersiapkan pertempuran darat. Mereka juga mengklaim telah menghancurkan 3 pintu masuk terowongan yang berisi anggota Hamas serta peluncur roket di daerah tersebut. Sebaliknya, juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah dalam sebuah pernyataan mengatakan serangan oleh pasukan Brigade Al-Qassam gencar dijalankan menggunakan rudal Al-Yasin 105, SAWAS dan juga roket tandem 85. Menurutnya, sekitar 25 pejuang Al-Qassam dan milisi Palestina lainnya menyerang sejumlah besar pasukan Israel yang menduduki rumah sakit anak Rantisi. 1 orang pejuang tewas sementara puluhan tentara Israel tewas dalam pertempuran itu. Beberapa kendaraan tempur ditinggalkan oleh pasukan Israel yang lari menyelamatkan diri dari serbuan pasukan Al-Qassam. Kendaraan-kendaraan lapis baja itu kemudian dibombardir oleh pasukan udara Israel karena tidak bisa dievakuasi. Mujahidin, kami mengkonfirmasi bahwa ketika musuh tidak dapat menarik kendaraannya, dia meledakkannya, kata Abu Ubaidah. Rudal Hizbullah hancurkan drone Hermes Israel. 5 pasukan IDF tewas di pertempuran jalur Gaza. Setelah 2 drone canggih Amerika Serikat berhasil dijatuhkan kelompok proksi Iran, kini giliran Israel yang mengalami hal serupa. Jika Amerika kehilangan drone MQ Reaper dan Predator di tangan kelompok pejuang Houthi di Yaman, Israel harus rela drone canggihnya Hermes 450 yang rontok oleh serangan rudal Hizbullah. Menurut kantor berita nasional Lebanon, insiden ini terjadi pada 18 November. Hanya seminggu setelah serangan terkuat Israel sejak pertempuran dimulai di perbatasan Lebanon-Israel bulan lalu. Sebelumnya, pada hari Sabtu, Hizbullah mengatakan bahwa para pejuangnya menembakkan rudal permukaan ke udara ke arah drone Elbit Hermes 450 Israel yang terbang di atas Lebanon. Sengatan rudal yang diyakini buatan Iran tersebut berhasil menjatuhkan Hermes. Serangan ini merupakan lanjutan dari gempuran kelompok Muslim Syiah itu ke Israel. Setelah sehari sebelumnya, Hizbullah meluncurkan lebih dari selusin serangan terhadap pos-pos Israel di sepanjang perbatasan, termasuk 1 serangan dengan 2 drone bunuh diri di sebuah pos kota Metula, Israel Utara.
Dibandingkan Hamas, Israel menganggap Hizbullah sebagai ancaman langsung yang paling serius. Tel Aviv memperkirakan Hizbullah memiliki sekitar 150.000 roket dan rudal yang ditujukan ke Israel. Merespon hilangnya drone mereka, tentara Israel mengerahkan drone dan menembakkan 2 roket ke sebuah pabrik aluminium di daerah Nabitieh di Lebanon Selatan, yang menyebabkan pabrik tersebut terbakar dan menimbulkan kerusakan parah. Ini merupakan serangan pertama di wilayah Nabitieh sejak Perang tahun 2006 antara Israel dan Hizbullah. Belum ada komentar langsung dari militer Israel mengenai serangan terhadap pabrik tersebut. Namun, menurut sumber Associated Press, tentara Israel saat ini sedang menyerang posisi pasukan Hizbullah dan akan memberikan informasinya nanti. Hizbullah mendukung Hamas, saingan Israel dalam konflik jalur Gaza. Setelah konflik Israel-Hamas pecah, Hizbullah menembakkan roket ke Israel untuk menunjukkan solidaritas yang menyebabkan bentrokan sepanjang perbatasan. Selama Gaza atau perang di Gaza berlanjut, semua kekuatan perlawanan akan terus memberikan tekanan pada Israel, tegas pejabat senior Hizbullah Hassan Safieddine. Menurut statistik dari kantor berita AFP, setidaknya 90 orang tewas dalam pertempuran lintas batas. Kebanyakan dari mereka adalah pejuang Hizbullah dan setidaknya 10 orang adalah warga sipil. Pasukan IDF mengumumkan pada Sabtu malam bahwa 5 tentara mereka tewas dalam pertempuran di jalur Gaza. Mereka juga merilis nama seorang tentara tambahan yang sebelumnya tewas ketika mereka mengalihkan serangannya ke timur laut pusat kota Gaza, ke Zaitun dan Jabalia, lingkungan sekitar. Dan para prajurit terbunuh adalah Kapten Eden Pavison, 21 dari LV-Nasi, staf SGT, Shlomo Gufonik, dan Modin, Sersan Staf Shashar Fitman, 21 tahun dari Yerusalem, dan Mayor Jamal Abbas, 23 tahun dari Mafkin. Staf Sersan Adi Malik, 19 tahun, bagian dari Brigade Nahal, berasal dari desa Druz di Betchan. Menurut Kan News, 64 tentara dari kota Druzia tewas dalam pertempuran. IDF, nama Maxtar Dikmi 43 dari Lezion, seorang paramedis di Brigade Selatan Divisi Gaza yang terbunuh pada 7 Oktober. IDF mengatakan pasukan mereka kini beroperasi di pinggiran Zaitun, termasuk Shed Lijin dan Rimal, untuk membersihkan wilayah tersebut dari Hamas. Menurut IDF, wilayah tersebut merupakan pusat komando dan kembali Brigade Gaza Utara, dan disinilah salah satu posisi ancaman paling signifikan berada, dengan 4 batalion Hamas beroperasi di sana.